Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting terkait dengan pendaftaran seleksi P3K tahun 2024, yaitu meski masuk database BKN, ternyata honorer bisa gagal menjadi P3K 2024 dan alami PHK jika hal ini terjadi. Untuk mengetahui secara lengkap, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap pertama akan segera memasuki tahap penutupan. Pendaftaran yang ditujukan bagi para honorer ini dimulai pada tanggal 1 Oktober 2024 akan resmi ditutup pada 20 Oktober 2024. Bagi tenaga honorer yang belum menyelesaikan pendaftarannya, disarankan untuk segera melakukannya agar tidak melewatkan peluang ini. Seleksi tahap yang pertama P3K tahun ini dibuka khusus untuk 3 kategori pelamar. Kategori tersebut meliputi pelamar prioritas, X tenaga honorer kategori 2 atau THK 2, peserta tenaga honorer yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian pelamar di luar kategori tersebut tidak diperkenankan mengikuti seleksi tahap ini. Dalam informasi terbaru yang dirilis oleh BKN, ribuan pelamar dari kategori tenaga honorer dinyatakan tidak memenuhi syarat TMS. Untuk menghindari kesalahan serupa, BKN menyarankan para pelamar untuk membaca panduan pendaftaran dan pengumuman yang diberikan oleh masing-masing instansi terkait sebelum memulai proses pendaftaran. Selain itu, BKN juga mengingatkan agar para honorer tidak menunda pendaftaran hingga mendekati batas akhir. Hal ini penting untuk mencegah kendala teknis seperti gangguan server yang sering terjadi saat banyak orang mencoba mengakses sistem secara bersamaan menjelang penutupan pendaftaran. Tenaga honorer yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS akan lanjut ke tahap seleksi berikutnya. Mereka yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat, di sisi lain harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan proses seleksi untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui jalur P3K. Tahun ini, kelulusan dalam seleksi P3K tidak lagi menggunakan batas minimal minimum passing grade seperti tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menetapkan bahwa kelulusan akan didasarkan
pada sistem peringkat sesuai dengan urutan prioritas. Bagi tenaga honorer yang berhasil mencapai peringkat tertinggi dalam seleksi, mereka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di sisi lain, mereka yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi namun tidak mendapatkan formasi yang tersedia tetap memiliki peluang untuk diangkat sebagai P3K paruh waktu. Namun, meskipun pengangkatan ini tidak sedikit kemungkinan honorer yang mengeluhkan minimnya formasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka atau pendidikan mereka. Beberapa dari mereka mengalami kesulitan saat pendaftaran karena formasi yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau BKN, Suharmen, merespon keluhan tersebut dengan menyatakan bahwa banyak formasi yang masih tersedia di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Beliau menghimbau agar para tenaga honorer tidak membatasi diri hanya pada formasi di dinas tempat mereka bertugas. Menurut Suharmen, peluang untuk mendapatkan formasi yang sesuai akan lebih besar jika tenaga honorer bersedia mempertimbangkan formasi di dinas lain dalam lingkupan pemerintah daerah yang sama. Beliau juga menekankan bahwa tidak ada salahnya memeriksa formasi yang mungkin tersedia di dinas lain untuk memperbesar peluang. Suharmen juga menyampaikan bahwa formasi P3K tahun ini cukup beragam dan tersedia di berbagai pemerintah daerah. Selain itu, untuk tenaga guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan, formasi P3K juga terbuka bagi tenaga honorer di berbagai sektor lainnya. Bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat namun belum mendaftar, Suharmen mengingatkan agar segera memanfaatkan kesempatan ini. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K, baik sebagai pegawai P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Lebih lanjut, Suharmen memperingatkan bahwa tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak mendaftar dalam seleksi P3K 2024 ini akan menghadapi resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK mulai bulan Januari 2025. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN terkait dengan pendaftaran seleksi P3K tahun 2024, yaitu meski masuk database BKN, ternyata honorer bisa gagal menjadi P3K 2024 dan alami PHK jika hal ini terjadi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.